selamat datang kembali di video Miss. Oke, kali ini kita akan lanjut mengenai operasi pada suku banyak. Jadi, operasi-operasi yang ada pada suku banyak ini ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, ini konsepnya sama, yaitu mana yang memiliki pangkat yang sama atau variabel yang sama, itulah yang dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan. Jadi kalau misalkan ini yang sederhananya aja, contohnya misalkan ada 3x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 4 ditambah dengan 4x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah x pangkat 3, maka cara menjumlahkannya ini mana yang sesama pangkat x pangkat 4 itu yang dijumlahkan, mana yang sesama x pangkat 2, mana yang sama x pangkat 3 itu yang dijumlahkan. Berarti di sini kan yang x pangkat 4 cuma ini, berarti dia hanya tinggal 4x pangkat 4. Lalu setelah itu yang sesama x pangkat 3 di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 1, berarti jadi 3 tambah 1, berarti jadi ada 4x pangkat 3. Lalu setelah itu di sini koefisien x kuadrat ada 6, di sini koefisien x kuadratnya adalah negatif 3, berarti 6 ditambah negatif 3, berarti jadi positif 3x kuadrat. Lalu dikurangkan 4, konstantanya hanya tinggal ini, berarti inilah hasil penjumlahannya. Lalu gimana kalau misalkan dia pengurangan? Andai dengan polinomial yang sama kita kurangkan. Oke, ini kita kurangkan, berarti nanti hasilnya menjadi seperti ini. Kita lihat. Nah, boleh ini kita keluarkan dulu dari kurung atau langsung aja. Mana yang sesama? Ini kan berarti yang ada koefisien x pangkat 4 cuma ini. Berarti ini negatif 4x pangkat 4. Lalu setelah itu apa lagi? Ini 3 dikurang 1, berarti jadi tinggal 2, berarti 2x pangkat 3. Lalu setelah itu yang x pangkat 2 di sini koefisiennya 4, berarti 4 dikurang negatif 3, berarti jadi 4 tambah 7, maka hasilnya menjadi 7x kuadrat. Lalu setelah itu negatif 4, konstantanya hanya ini, berarti hanya tinggal negatif 4. Berarti begitulah dia cara penjumlahan dan pengurangannya. Jadi konsepnya hanya yang memiliki variabel yang sama yang bisa dijumlahkan atau yang dikurangkan lah nanti masing-masingnya yang ada pada polinomial tersebut. Oke. Lalu gimana yang perkalian, Miss? Perkalian cukup mudah. Nah, kalau perkaliannya mau yang kemana aja bisa dikalikan, tinggal kita lihat perpangkatannya. Berarti misalkan kalau ada 2x pangkat 3 ditambah 2, kita kalikan dengan polinomial 3x kuadrat kurang x. Misalkan seperti ini, berarti ya tinggal kita kalikan satu-satu. Yang si 2x pangkat 3 dikalikan ke sini, lalu ditambah dengan ini 2x pangkat 3 dikalikan dengan ini semua, 3x kuadrat dikurang x, lalu ditambah dengan 2 dikali 3x kuadrat dikurang x. Oke, tinggal kita kalikan. Berarti 2x pangkat 3 dikali 3x kuadrat, 2 kali 3, 6. X pangkat 3 dengan x pangkat 2, ingat pada eksponen pangkatnya akan dijumlah. Karena kan variabelnya sama-sama x, berarti jadinya x pangkat 5. Lalu 2x pangkat 3 dikurang x, berarti min 2. X pangkat 3 tambah 1 adalah x pangkat 4. Lalu ini 2 dikali 3x kuadrat, berarti jadi 6x kuadrat. 2 kali min x adalah min 2x. Nah, ini ketepatan nggak ada lagi yang bisa kita operasikan, mau kita jumlah atau kita kurang. Jadi inilah langsung hasil perkaliannya. Untuk operasi selanjutnya yaitu mengenai pembagian pada polinomial. Jadi pembagian pada polinomial ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama untuk pembagian itu cara yang pertama dengan pembagian bersusun ke bawah. Oke. Lalu yang kedua yaitu dengan cara de Horner. Metode Horner namanya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk yang bersusun ke bawah,
Dengan soal yang sama akan kita coba ya. Misalkan, gimana sih membagikan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang x ditambah 6. Ini sederhananya aja dulu ya. Dibagikan dengan x kurang 2. Nah, jadi dengan cara yang bersusun, ini cukup mudah. Seperti pembagian biasa, 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang x tambah 6 ini dibagikan dengan si x kurang 2. Nah, langkah pertama, dari pangkat tertinggi di sini, 2x pangkat 3 bagikan dengan pangkat tertinggi yang di sini. Berarti 2x pangkat 3 dibagi x, berarti jadi 2x kuadrat. Lalu, kita kalikan masing-masing ke sini, 2x kuadrat dikali x, berarti 2x pangkat 3. Lalu setelah itu 2x kuadrat dikalikan dengan negatif 2, berarti jadi negatif 4x kuadrat. Lalu kita kurangkan, seperti pembagian yang biasanya kita kurangkan ini habis, minus 5x kuadrat dikurang min 4x kuadrat, berarti tinggal minus x kuadrat. Lalu kita turunkan ini semua, berarti minus x tambah 6. Nah, kembali lagi seperti tadi, kita bagikan dari pangkat tertinggi di sini ke pangkat tertinggi yang di sini, berarti negatif x kuadrat dibagi x, berarti negatif x. Kita kalikan, negatif x dikali x, berarti negatif x kuadrat, negatif x dikali minus 2, berarti jadi positif 2x. Baru kita apakan? Kita kurangkan lagi. Ini kurangkan habis, minus x dikurang 2x, berarti jadi minus 3x, 6 turunkan, lalu tinggal kita apa lagi? Kita bagikan lagi, berarti minus 3x dibagi x adalah minus 3, lalu kita kalikan, minus 3 dikali x, minus 3x, minus 3 dikali minus 2, positif 6, kita kurangkan habis. Berarti pembagian dari 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang x tambah 6 dibagi x kurang 2 adalah 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 3. Nah, lalu gimana sih Miss caranya dengan yang metode Horner? Oke, nah begini dia. Lihat, metode Horner langkah pertamanya kamu itu harus mengurutkan koefisiennya, mengurutkan koefisien dari pangkat tertinggi, Oke, berarti ini kita urutkan dari pangkat tertinggi, berarti 2 minus 5 minus 1 dan positif 6. Lalu pembagiannya gimana? Ini kan dibagi oleh x kurang 2. Kalau dibagi x kurang 2 artinya x-nya sama dengan 2. Berarti nanti kalau dibagi x tambah 2 berarti x-nya sama dengan negatif 2. Berarti ini jadi 2. Ini operasinya tambah. Nah, langkah pertama, ingat langkah pertama setelah sudah tadi diurutkan koefisien dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, lalu kamu turunkan ini, turunkan 2. Nah, ini turunkan langsung 2, baru kalikan ini ke sini, 2 kali 2 4, baru tambahkan minus 5 tambah 4 minus 1, baru kalikan lagi 2 ke minus 1, berarti minus 2, baru tambahkan lagi minus 1 tambah minus 2 minus 3, lalu kalikan lagi 2 kali minus 3 minus 6, baru ini tambahkan hasilnya 0. Nah, ketika di sini hasilnya 0 artinya memanglah 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang x ditambah 6 itu habis dibagi oleh x kurang 2. Nah, jadi angka-angka ini apa artinya, Miss? Kalau sebelumnya dia mulai dari pangkat 3, maka ini kurangi 1, berarti ini mulai dari pangkat 2, berarti ini jadi 2x kuadrat dikurang x dikurang 3. Lihat, apakah sama hasilnya? Sama kan? Nah, jadi mau menggunakan metode yang Horner ataupun bersusun ke bawah pasti menghasilkan hasil yang sama. Oke, semoga dapat dipahami mengenai operasi pada suku banyak dari kunjungan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, see you.